Ya di situ anak-anak dia belajar bagaimana bisa manajemen waktu. Misal anak baru mengerjakan, misalnya baru selesai menggunting, belum selesai menangkap, dia tidak apa-apa. Dia mereka belajar konsekuensi atas waktu yang sudah disepakati bersama. Jadi bukan berarti waktunya 10 menit karena boleh akhirnya itu bukan produknya Bapak Ibu, bukan jadinya tidaknya, tapi bagaimana kita mengajarkan anak-anak kalau sudah kesepakatan 10 menit jadi, ya jadi, tidak jadi, dikumpulkan. Ini harapannya melalui forum ini Bapak Ibu, apa yang baik dari Bu Vera bisa kita tetap bersama, apa yang baik dari Bu Arif, dan perlu menjadi tantangan ke depan kita bisa dengan duduk bersama seperti ini kita bisa menambah wawasan kita. Oke, terima kasih Bu Arif. Semoga ke depan menjadi guru yang memberikan kemerdekaan anak-anak ini terus dapat ditingkatkan dan ditingkatkan. Monggo yang lain. Kelas berapa ini? Kelas Pak Tung, monggo Pak Tung. Sampai terkenalnya ada beberapa anak yang kesalahan. Ya, untuk kebaikannya apa yang menjadi yang sudah baik. Alhamdulillah anak-anak ketika dalam kelas sudah mengikuti yang mengikuti namun ada beberapa anak yang kemarin sampai di panggil itu aja dikarenakan tidak membawa alat-alatnya. Ternyata dari rumah pun mungkin salah satu sisi orang tuanya pernah mengingatkan dan saya cuma mengingatkan waktu masih di sekolah dan saya kelupaan tidak menyesal di grup kelas 3 dan insya Allah kedepannya untuk peningkatan agar anak itu tidak mengulangi lagi, maka saat setelah penilaian akhir-akhir ini informasi apapun yaitu baik di malam hari maupun di sore hari itu ada PR pun saya kasih informasi ke grup kelas. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tu atas refleksinya. Benar yang disampaikannya sudah baik Bapak Ibu. Kelas 3 itu antusiasmenya luar biasa. Pokoknya gurunya ini pengen pulang kan mau gebuk-gebuk seperti itu. Belum bacaan semua semua itu mantap banget. Wah kayak Pak Kiai, memang Pak Kiai pandai. Jadi anak-anak antusias, semuanya mendengarkan, semuanya benar-benar aktif. Tapi beneran Pak, ini momen yang pas. Itu kebetulan anak-anak waktu itu tugasnya menggunting transportasi modern dan lama dan baru dengan transportasi gitu. Kebetulan itu saya melihat anak-anak itu ada yang tidak membawa gunting, ada yang tidak membawa rem. Kemudian pas observasi, kemudian Pak Tu saat itu menyampaikan seperti ini, siapa yang tidak membawa gunting? Dari ada 3 anak itu. Kemudian di situ Pak Tu kemudian Yulis kamu gabung saja ke sana. Nah di situ pas ngomong saya, Pak Tu ayo berobservasi, tak tunjukkan proses restitusi adalah seperti ini. Nah akhirnya 3 anak bersama Pak Guru nih, saya bawa ke perpustakaan Bapak Ibu. Benar-benar saya Pak dengan saya merekam, saya yang melakukan restitusi. Dengan amati caranya restitusi, kalau restitusinya itu bagaimana. Nanti Bapak Ibu itu ada akan saya tunjukin juga. Karena ini salah satu praktek dan itu benar-benar tidak disetting Bapak Ibu. Saat ini kita itu pasti setiap hari itu menemukan anak yang misalnya produk oleh, produk lainnya, produk rangguannya, produk lapar, seperti itu pasti setiap hari. Nah solusinya adalah restitusi Bapak Ibu. Okay? Nanti akan kita bahas lebih dalam. Terima kasih Pak Tu, luar biasa nih Pak Kiai kita. Monggo selanjutnya siapa ini? Satu saja deh, terakhir ya Mbak Ida deh. Mbak Ida terakhir karena nanti masih ada beberapa agenda yang akan kita lalui. Monggo Mbak Ida. Mata pelajaran seni rupa Linda memberikan materi tentang bangun datar, kemudian menempel ke kelas 1 kan. Di kelas 1 materinya tentang menempel bangun datar membuat sebuah hewan, kreasi hewan dan nyaman. Jadi pada saat saya masuk itu suasana kelasnya tuh kotor sekali. Nah di situ saya mengingatkan tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bahwa setiap hari sebelum masuk itu kita harus menjaga kebersihan dengan piket bersama. Nah di situ saya
Kemudian guru juga kreatif menyulap siswa satu kelas menjadi seniman dengan tujuan agar siswa serius mengerjakan tugas. Pada saat itu kan pelajarannya itu seni rupa pembuatannya. Dan saya mendapatkan ide bahwa wah ini kelas harus saya tumbuhkan semangatnya. Dan saya di situ pura-pura memulak kelas ini menjadi kelas seniman. Disitulah anime dari murid itu langsung kelihatan ya seniman. Dan mereka lalu apa ya timbul motivasi untuk mengerjakan tugas itu. Kemudian apa yang masih menjadi tantangan? Tantangan saya sudah ada keyakinan dan kesepakatan kelas namun belum ditempel. Maka itu yang menjadi tantangan dan rencana ke depan saya akan menempel keyakinan kelas itu supaya siswa itu membaca dan melakukan apa yang menjadi kesepakatan kelas. Kemudian ada satu lagi, pada saat saya melakukan restitusi ada siswa yang tidak membawa gunting. Kemudian alurnya sudah betul namun kurang sempurna. Pada saat itu saya tanya, kenapa kok tidak membawa gunting? Lalu siswa menjelaskan alasannya dan sebagainya. Baik begitu, kalau begitu apa yang akan kamu lakukan setelah ini? Lalu siswa menjawab seperti ini. Kemudian saran dari Bu Ayu, restitusinya sudah betul dilakukan namun kurang sempurna. Kurang sempurnanya karena itu belum menimbulkan dampak bagi siswanya. Alangkah baiknya saran dari Bu Ayu, siswa yang tadi melanggar kesepakatan kelas setelah pulang sekolah didudukkan bersama, ngobrol bersama, dikerjakan solusi bersama sehingga siswa tersebut itu menyadari saya salah dan saya harus melakukan konsekuensi. Terima kasih Bu Ida. Saya terus ya ingatkan tadi Mbak Ida benar Bapak Ibu, ini yang perlu dilakukan adalah kreativitas guru yang membuat saya langsung terpesona untuk observasi kelas 1 itu begini. Mbak Ida itu karena saking tingginya anak mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh itu sampai Mbak Ida pernah jadi penyulam di depan. Banyak anak sekarang satu kelas ini saya sulap semuanya jadi seniman. Aku kan dapat seperti itu. Jadi anak-anak langsung wah saya seniman ini, saya orang hebat ini. Jadi mereka benar-benar gunting ya tenang nanti gawe bentuk gambut itu sudah tenangan karena mereka merasa bahwa oh hari ini saya sedang jadi seniman. Jadi itu perlu Bapak Ibu, perlu budaya-budaya apa ya kayak itu kan ngumpul minat motivasi anak ya. Nah kemudian yang berkaitan dengan disiplin positif juga di kelasnya Mbak Ida waktu itu memang kesepakatan kelas karena Bapak Ibu baru saya kelas 1 2 itu dalam membuat kesepakatan kelas itu memang berbeda karena anak-anaknya belum bisa diajak berbicara tentang aturan, tentang hukuman, tentang belum bisa. Jadi pelan-pelan tidak apa-apa Mbak Ida, pelan-pelan yang namanya penerapan disiplin positif itu harus konsisten. Jadi tidak bisa semata-mata. Yang penting kita sudah berupaya. Nanti Bapak Ibu nggih, satu lagi Bapak Ibu selain kelasnya yang cukup menginspirasi adalah kelasnya Mbak Dewi. Saya sampai lupa baca sudah ya. Monggo Mbak Dewi biar teman-teman ikut termotivasi. Udah ngomong Pak Eko. Jangan usah malu Mak, biasa saja. Harus naik cerita maksudnya. Tetangga nih, tetangga Sama. Oh tetangga Pak Eko ya? Ya udah malu tetangga sendiri kok. Bukan orang pakai sore parani buat orang-orang. Oke Bu, apa yang jenengan dapatkan setelah duduk bersama ini? Nah, belum sampai sedikit aja. Oke, ya Bu, semangat Bu.
Oke, sama. Oke, sama. Tidak apa-apa. Jadi pada intinya Bapak Ibu duduk bersama ini memberikan banyak manfaat kembali. Dengan mendengar apa yang sudah baik di kelas 2 dapat digunakan di kelas 3. Dan mendengar apa yang menjadi tantangan di kelas 4 dapat dihindari di kelas yang lain. Maka di Bapak Ibu artinya kegiatan kita merefleksi penerapan disiplin positif ini memberikan dampak yang baik untuk kita. Dan amin Buroman, semoga SD kita ini semakin lebih baik lagi dan semakin mampu menerapkan disiplin positif. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya karena kegiatan refleksi ini sudah selesai, saya lanjutkan Bapak Ibu untuk agenda diseminasi modul 1.4 budaya positif. Di sini saya mengambil sekali memberi 2 kegiatan orang baik karena peran saya sebagai kepala sekolah Bapak Ibu setelah melihat hasil refleksi yang Bapak Ibu utarakan bahwa penerapan disiplin positif ini belum maksimal. Artinya peran saya sebagai kepala sekolah bagaimana saya bisa menanamkan materi-materi disiplin positif ini agar berjalan maksimal. Selain itu, pas dengan peran saya sebagai guru berat, yaitu saya ternyata untuk diseminasi modul materi-materi berkaitan dengan budaya positif. Baiklah Bapak Ibu, untuk ini adalah sekedar aksi nyata yang akan saya lakukan untuk modul 1.4. Saya sendiri berperan sebagai CPD komisi. Saya berada di kelas 10-10 di bawah naungan BPGB Jawa Tengah dengan fasil. Jadi walaupun saya fasil Bapak Ibu, saya masih ada fasilnya juga. Jadi saya masih ada fasil pemandu yaitu Tutu Sumano Mutami. Kemudian Bapak Ibu, dalam diseminasi kali ini saya akan menyampaikan membedah walaupun belum bisa tuntas karena 1 jam itu tidak akan cukup untuk berbicara disiplin positif ini. Saya akan sedikit membedah tentang materi budaya positif, di mana ada 5 materi nanti Bapak Ibu. Materi yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, saatnya kalau tadi sudah sepaneng Buroman Rembojak ini kodi, saatnya kita akan bermain gamenya Bapak Ibu. Itu genggam tanganku siapa mampu membukanya. Oke, monggo Bapak Ibu, saya ingin Buroman biar slow ya. Buroman bisa ke depan. Boten apa-apa jenengan tuh bahasa bocah ini Pak. Santai dulu, santai. Dengan membayangkan dengan genggam, dengan genggam, ini bisa yang tahu kan apakah ini alit jenengan, ataukah ini rahasia yang jenengan, ataukah ini kekayaan jenengan, atau apapun yang menurut Bu Rohmah ini ada di genggaman Bu Rohmah. Maka ya, kemudian saya butuh 1 orang, Bu Dewi ya. Dewi apa yang lain monggo? Bapak Ibu ini jangan Mbak Dewi ya. Mbak Dewi silakan merayu Bu Rohmah sampai Bu Rohmah mau membuka tangannya dan dijeli. Bu Rohmah kok bisa mikir opo? Boleh Mbak Dewi dengan cara yang positif. Jadi dirayu Bu Rohmah tak sedih bahasa ya. Nah, semoga dengan cara Mbak Dewi dan satu lagi ya Pak Tung ini. Ya, Pak Tung ya. Pak Tung silakan merayu Besti. Nah, rayu Besti dan jenengan dengan cara yang negatif. Orang kok bukan tak tegak-tegalan orang tuh nih. Jadi Mbak Dewi akan merayu Bu Rohmah. Wis ben aku seneng Pak Tung kok. Ya, Mbak Dewi akan merayu Bu Rohmah dengan cara yang positif dan Pak Tung akan merayu Bu Rohmah dengan cara yang negatif dan Bu Rohmah pokoknya jenengan menggenggam apa yang aku jenengan silahkan mau terbujuk Bu Dewi atau takut dengan Pak Tung silahkan ya. Silahkan Bapak Ibu Bu Rohmah Mbak Dewi bisa pegang mic. Boleh bareng rebutan Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurma, yang tidak ada fungsi dan manfaat. Karena ilmu itu bisa kita ketika ditularkan pada orang lain. Ilmu digenggam sendiri bagaikan pohon yang tanpa buah hidup tidak ada arti. Ibarat
ya ilmu banyak bisa dikatakan banyak berkah. Kita berkah berarti harus dinikmati orang lain. Untuk diri sendiri itu tidak bercahaya. Tidak bercahaya orang lain berarti di akhirat kamu seperti orang tidak ada nggak pasti tahu. Enggak. Kalau yang namanya Ini Pak, cincinnya jenengan ki apik tenan Pak. yang namanya positif. Dan karena menunjukkan orang karena dia tidak memberikan pada orang lain. Sudah. Dia punya ini apa ketetapan yang buat itu juga kayak kalau mana Bu Vera ya yang mulai Oh, bukan biasa Pak Puji siapa ngerti loh Rumah itu kan membawa dua bintang. Itu hanya untuk dipakai untuk usia. Dia kan dekat dengan saya. Dengan dekat saya. Gue coba ya genggaman yang buka untuk siapa tahu cocok dengan saya. Gitu. Bisa dari itu coba untuk membuka itu. Untuk saya. Namun kalau udah bisa dengan itu ya. Nanti kalau ada apa di jalan saya tanggung jawab. Iya, ada pengalaman. Iya, atau mau kemana-mana, mau membonceng saya tidak akan mau. Iya. Sesok nek misalnya nyuwun apa-apa nyuwun kali kula kalau nggih wegah gimana dibukake. Wes ora, jenengan gitu sering minta tolong Bu Dewi, minta tolong saya. Nah, jenengan kok tidak mau memberikan itu, membuka itu pada saya dan Bu Dewi. Yes, besok saya dibantu, kompak orang dibantu. Yes. SB, bro. Nah, ya tuh, coba. Enggak, buka aja. Kalau memang jenengan ikhlas, buka Anda tak antum sama Bu Dewi. Jadi terlihat. Terima kasih Bapak Ibu, ini hanya permainan Bapak Ibu dan ini benar-benar mengilustrasi Bapak Ibu. Roma sampai dengan berapa kali tadi Roma tidak bisa mau membuka Bapak Ibu. Bahkan Pak Tuzalil rokok, Roma tidak mau membuka. Mbak Dewi sudah
Pak Puji niku sampai nama pokok kita orang orang main sampai diancam seperti rumah tetap tentang. Ini pertanyaan yang perlu kita ketahui Bapak Ibu, bahwa segala sesuatu pengambilan keputusan itu ada di tangan siapa Bapak? Sendiri. Rumah atau diancam atau dibawa bakso atau kalau dia tidak mau membuka tangannya, ya itu rumah bisa tangan. Maka ini ada kaitannya Bapak Ibu dengan yang namanya budaya positif ini yang disampaikan oleh teori kontrol. Siapa yang mampu mengontrol orang, siapa yang mampu mengontrol murid, ini Bapak Ibu, ini berdasarkan teori kontrol yang disampaikan oleh Luther, ya, bahwa yang pertama hanyalah sebuah ilusi Bapak Ibu. Jika guru itu mampu mengontrol murid, itu ilusi Bapak Ibu, hanya sebuah ilusi. Kemudian yang kedua, hanyalah sebuah ilusi bahwa semua kekuatan positif itu efektif dan bermanfaat. Itu hanya ilusi. Hanya ilusi guru yang mau membuka tangan di bawah obat sumber D. Itu hanya ilusi Bapak. Ini ribet Bapak. Ya, positif, itu hanya ilusi Bapak. Nanti nyatanya guru bakal buka tangan. Ilusi. Faktanya tidak Bapak. Faktanya tidak. Dan yang ketiga Bapak, itu hanya sebuah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Itu hanya ilusi Bapak. Ancaman, kritikan, hanya ilusi bisa membuat murid disiplin seperti itu. Hanya ilusi bisa membuka tangan guru. Wah, bonek guru tak ancam, mesti guru mampu buka tangan nih. Itu Bapak, itu hanya ilusi. Oke? Dan yang ketiga, ilusi, hanya ilusi Bapak, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai guru, kita sebagai orang dewasa, hanya ilusi Bapak, kita mampu memaksa murid. Itu hanya ilusi Bapak. Kemudian yang terakhir, hanya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk untuk memaksa. Oke? Ini hanya ilusi. Jadi dari tim yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, bahwa sebenarnya ribut, punishment, hukuman, ya, kritikan, kemudian didikan itu sebenarnya hanya ilusi. Hanya ilusi, kita itu mampu mengatur anak-anak hanya ilusi. Contoh, kita sering menemukan bahwa anak-anak seakan-akan sebar jika hadiah perilakunya baik. Tapi saat kita tidak memberikan hadiah, bisa saja anak itu berlaku tidak baik lagi. Contoh, kita melihat anak kita patuh saat kita menerapkan hukuman. Contohnya patuh, contohnya dalam PR. Begitu diancam seorang dalam PR, nanti orang di lapangan misalnya. Dalam PR patuh. Tapi itu hanya ilusi. Istilahnya sesaat ini perlu kita tanamkan Bapak Ibu. Kita sadari bahwa kita meyakini bahwa murid manusia, baik itu yang kecil, yang gede, yang dewasa, apalagi yang sudah mandiri, itu mereka punya kontrol atas dirinya sendiri. Oke, Bapak Ibu, mulai sekarang kita tanamkan, kita itu tidak punya kuasa apapun terhadap kontrol diri siapapun. Hanya mereka yang punya kontrol diri terhadap diri sendiri. Termasuk Bu Rohmah tadi, hanya Bu Rohmah yang mampu membuka tangannya. Hanya Bu Rohmah yang mampu memutuskan saya akan menutup tangan atau saya akan membuka tangan. Jadi nggak Bapak Ibu. Jadi melalui teori ini, mari kita sadari bahwa kita memberikan hukuman, memberikan punishment ribet, memberikan itu sebenarnya hanya ilusi Bapak Ibu. Kita perlu yakin bahwa kita perlu mendidik anak-anak menjadi seorang mental yang mandiri, yang mampu memilih kontrol terhadap dirinya sendiri. Ini ya Bapak Ibu, sedikit saya ulang tentang teori kontrol. Nah, mari Bapak Ibu. Hanya saya sendiri yang mampu mengatur saya sendiri. Nonton deh. Nah, lanjut. Kelihatan benar. Saya bisa mengontrol orang lain. Karena teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol
Nah, ini saya itu bisa ngatur murid, ngontrol murid, tapi faktanya kita itu tidak bisa. Contoh tadi, Pak Puji ternyata ya bisa kontrol di rumah, Mbak Dewi juga tidak bisa, Pak Tu juga tidak bisa. Ini ya, kita itu dulu berpikiran kita itu bisa kontrol murid. Faktanya hanya murid sendiri yang memiliki kontrol atas dirinya sendiri. Lanjut. Pemaksaan ada pada saat rujukan berbeda, namun kenyataannya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang berbeda. Ya, dulu bahwa pemaksaan itu dilakukan saat dibujuk orang belum akhirnya dipaksa. Mesti gitu ya. Nah sekarang kita lebih mengutamakan kolaborasi dan konsensus, membuka ruang diskusi, menciptakan pilihan-pilihan baru yang terbaik untuk anak-anak. Lanjut, yang terakhir. Menurut stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Tapi menurut Garuda, model berpikir menang. Nah, ini Bapak Ibu. Dulu paradigma guru bisa mengatur murid bisa dipaksa, bisa dikasih hadiah tertib. Itu artinya guru menang, murid kalah. Misalnya buat yang murid kalah. Misalnya ya, sekarang paradigma kita, Bapak Ibu, kita berdebat bahwa guru menang, murid menang. Kita harus seperti itu Bapak Ibu. Jangan berparadigma menang dan kalah, tapi bagaimana kita bisa menang dan menang. Ini ya Bapak Ibu. Nah, melalui kelompok ini benar-benar teori kontrol ini saya ingin mengubah paradigma Bapak Ibu untuk mewujudkan budaya positif. Oke, ini kalau kita yakini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu belum yakin ini, belum yakin teori kontrol ini, dia tidak akan bisa menerapkan disiplin positif. Nanti deh, selanjutnya. Kenapa kok disiplin? Kenapa kok ada muncul disiplin positif? Disiplin positif. Kenapa kok disiplin? Apa sebenarnya disiplin itu? Kalau kita lihat biasanya disiplin itu berkaitan dengan sesuatu aturan, gitu. Sesuatu yang dilanggar, sesuatu yang ditaati. Biasanya kan disiplin itu deh. Oh anak-anak disiplin datang tepat waktu. Oh berarti anak-anak jam itu sampai sebenarnya. Tapi Bapak Ibu, perlu kita luaskan pengetahuan kita bahwa disiplin itu adalah bentuk kontrol diri, Bapak Ibu. Bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai tujuan yang mulia. Tujuan mulia itu apa? Ya nilai-nilai kebajikan universal. Contoh Bu Roma tadi, Bu Roma itu sudah disiplin karena sudah tidak pernah bujukan, sudah tidak pernah rayuan, bahkan tidak pernah ancaman. Bu Roma itu disiplin, aku mampu menentukan langkahku sendiri. Ini yang namanya disiplin Bapak Ibu. Disiplin itu adalah kontrol diri, bentuk kontrol diri. Nah ini. Selanjutnya Bapak Ibu, nah ini penting Bapak Ibu, ini penting. Bapak Ibu mari kita yakin, mulai detik ini tidak apa-apa. Mari kita yakin, Bapak Ibu kita hadir bekerja. Kita hadir bekerja di sini Bapak Ibu, bukan untuk menyenangkan PS, bukan untuk menyenangkan PS. Kita hadir bekerja bukan untuk mengelabui kepala sekolah, bukan Bapak Ibu, melainkan kita bekerja. Kita adalah manusia yang merdeka. Kita adalah manusia yang mandiri, dan kita adalah manusia yang disiplin. Kita adalah pendidik Bapak Ibu. Kita sadarkan bahwa kita adalah seorang pendidik dan tenaga kependidikan. Kita adalah pembelajar, kita adalah pembelajar sepanjang hayat yang menghargai diri kita Bapak Ibu, bukan orang lain. Yang menghargai diri kita sendiri sebagai teladan murid-murid. Mari kita menghargai diri kita sendiri, menghargai diri kita sendiri. Kita yakini bahwa kita ini manusia mandiri. Kita yakini bahwa kita ini manusia yang merdeka. Kita yakini kita adalah manusia yang disiplin, memiliki kontrol diri. Bukan untuk siapa-siapa Bapak Ibu, untuk diri kita. Kita yakini kita pendidik, kita tenaga pendidikan. Kita ini adalah teladan murid-murid. Maka ya Bapak Ibu, mari kita yakini bersama Bapak Ibu. Kalau kita belum yakin, kita tidak akan bisa menerapkan disiplin positif. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, untuk kontrol diri sekelumit, mungkin ini baru kulitannya Bapak Ibu. Kalau berbicara disiplin positif
kontrol diri sebenarnya banyak Bapak Ibu, kurang cukup. Oke, tapi saya inti saja. Kemudian selanjutnya kita akan masuk kepada tadi waktu Pak Puji, Mbak Dewi sudah menerapkan antaranya hukuman, penghargaan, dan restitusi. Sebenarnya apa Pak? Teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Apa yang perlu kita ketahui di sini? Bahwa Bapak Ibu tiga motivasi perilaku manusia ini manusia itu akan melakukan sesuatu atau memotivasi dirinya melakukan sesuatu itu ada tiga hal Bapak Ibu. Yang pertama, dia akan melakukan sesuatu tapi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Buka WA tanganku, udah digunting Pak Puji. Nah, contoh ya, ini menghindari hukuman Bapak Ibu, menghindari hukuman, menghindari rasa tidak nyaman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Tak buka WA hanya jejak Mbak Dewi. Nah, ini untuk mendapatkan imbalan atau mendapatkan penghargaan. Nah, ini tataran yang paling kita harapkan Bapak Ibu, bahwa melakukan segala sesuatu itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kurma tadi berhasil, tahan rujukan, tahan godaan syaitan yang tertutup pun tahan, bahkan sampai dunia akhirat juga tahan. Artinya Kurma ini memiliki kontrol atas dirinya sendiri. Harapan kita Bapak Ibu, kita juga mampu mencetak anak-anak yang memiliki kontrol terhadap dirinya sendiri. Oke? Nah, sekarang Bapak Ibu, saya akan membagikan apa bedanya antara hukuman, konsekuensi dengan restitusi. Tolong ya Pak ya. Tolong dibagikan satu-satu. Apa bedanya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Karena saat kita membahasnya sekilas dalam konsekuensi itu kok coba hukuman. Paling Mbak kira anak di kurikulum 13 ini hukuman saya ini ganti kata konsekuensi. Mana tuh Mbak ya? Pokoknya cuma kata hukuman mah terus ganti apa hukum ini pokoknya diganti kata konsekuensi. Tidak seperti itu, ya? Tidak seperti itu. Enggak. Kita cermati bersama apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Itu bolak-balik ya Bapak Ibu, ya? Bolak-balik saya tampilkan dulu. Itu bolak-balik Bapak Ibu. Mari kita linknya di mana tadi? Sampai Mbak Fira ya. Oke, nanti kita akan bergilir lagi. Oke, bahwa kita perlu ketahui Bapak Ibu, hukuman yang diwe, konsekuensi dan restitusi. Nah, di sini Bapak Ibu, tadi disepakati bahwa kita itu jangan sampai tadi kan menang dan kalah deh. Artinya saat gagal itu artinya anak-anak yang mendapatkan hukuman itu pada posisi pada anak-anak yang gagal. Seperti itu. Nah, harapan pada disiplin positif. Makna disiplin itu ada di konsekuensi dan restitusi. Artinya sukses. Oke, artinya sukses. Nah, Mbak Fira mau yang pertama. Hukuman itu yang pertama. Untuk yang pertama, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, dan restitusi itu merupakan suatu pilihan. Iya. Kalau hukuman itu menyakitkan, Bapak. Mesti terjadinya mesti, tapi menyakitkan. Tapi konsekuensi, Bapak, harus terjadi, tapi tidak menyakitkan, karena sebuah konsekuensi. Nah, restitusi itu pilihan. Saat walaupun dirasa sakit, tapi itu pilihan dia. Oke. Tak kasih contoh Bapak, misalnya hukuman Pak Puji misalnya, anak-anak orang bawa buku. Aduh, orang buku, lari begitu. Itu hukuman Bapak Ibu, hukuman. Tapi saat Mbak Fira di kelas olahraga, Mbak Fira itu nih, nah anak-anak yang terlambat, tadi kita sepakati, anak-anak yang terlambat, konsekuensinya apa? Lari dulu, sudah ada kesepakatan bersama bahwa anak yang terlambat harus
ada urgensi yang terlebih dahulu itu konsekuensi Bapak Ibu. Dan restitusi itu tataran terbaiknya. Itu anak-anak bisa memilih sekarang kamu mau apa, boleh atau lambat. Nah, itu pilihan. Lanjut, Mbak Arin. Iya, ini Bapak Ibu, kalau kita menerapkan hukuman itu, anak itu tekan tubuh mesti kalian, tekan tubuh mesti kalian Bapak Ibu. Saat konsekuensi, ya berat, tapi ya saat itu saja. Nah, saat restitusi itu akan apa gitu? Efeknya itu jangka panjang. Oke, lanjut. Dalam hukuman, korban mendapatkan keadilan. Konsekuensi korban bisa diberikan, sedangkan dalam restitusi korban mendapatkan ganti. Iya, di sini dalam arti kalau dihukum itu rasanya diadili seperti itu. Kalau konsekuensi itu tidak ada yang merasa diadili, tidak ada yang merasa. Kalau korban kita di restitusi itu justru malah tidak ada istilah korban. Lanjut. Kalau mendapatkan hukuman, murid akan tersakiti. Sedangkan konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Sedangkan restitusi, murid Ya, murid tersakiti, di konsekuensi hanya tidak nyaman, dan di restitusi mendapatkan penguatan. Perilakunya, enggak? hukuman perilaku pasif agresif akan meningkat. Konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Sedangkan restitusi masalah akan terbesar. Ya, kalau hukuman Bapak Ibu perilaku pasif atau justru agresif, anak-anak biasanya yang setelah mendapatkan hukuman itu Bapak Ibu, nak jadi menengan, menarik diri, juga akan tambah nakal, makin agresif, semakin agresif. Tapi saat kita menerapkan konsekuensi, ini hanya jangka pendek, dan selanjutnya untuk restitusi itu masalah terpecahkan. Baik Bapak Ibu, sekilas saya singgung ini cukup yang cukup lain deh Bapak Ibu, monggo nanti untuk sampai yang belakang bisa kita lanjutkan di event yang lain, karena tidak akan memungkinkan jika kita membahas bagaimana hukuman, konsekuensi dan restitusi. Namun yang perlu saya tekankan Bapak Ibu, yang memberikan dampak disiplin positif itu hanyalah restitusi dan konsekuensi dan restitusi. Jadi mulai sekarang mari kita lupakan adanya hukuman. Hukuman dengan konsekuensi itu mirip-mirip Bapak Ibu. Tapi saat dilakukan spontan anak-anak ngerti itu jadi hukuman. Ya. Tapi saat dari awal kita tahu, nah aku ranggara PR buka kali ini itu menjadi konsekuensi. Sama-sama lari misalnya ya. Tapi saat tiba-tiba orang lari, tiba-tiba tidak ada komunikasi di awal, itu jadinya hukuman. Hukuman itu lebih condong ke tiba-tiba. Ujuk-ujuk kamu mau lari, ujuk-ujuk kamu ditendang. Nah itu kehukuman. Namun saat ada percakapan di awal itu menjadi sebuah konsekuensi. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah kita akan lanjut berikutnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sudah mengenal sedikit apa bedanya hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah selanjutnya kita akan kuis Bapak Ibu. Kita akan kuis sebentar. Kita akan jawab ini Bapak Ibu. Nah menurut ya, mulai dari Bu Eli ya. Nah soalnya yura kok Bapak Ibu mesti sinau bareng deh. Mencatat 100 kali di buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat peserta. Ini apa? Sanksi, konsekuensi atau hukuman? Apa Bapak Ibu yang benar? Benar salah? Yang benar sanksi, silang ya. Nah, itu sanksi Bapak Ibu, konsekuensi karena di awal mungkin sudah ada kesepakatan. Terus ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir tapi kalau lari.
betul. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Coret-coret terus kon menghapus dewe. Ini apa? Konsekuensi ya, konsekuensi. Lanjut, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Kurang ke masker nih kon push up. Lanjut, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, ada hubungannya, oke? Ada hubungannya. Berjemur di lapangan basket jam 12 siang karena ngobrol dengan teman. Untuk ngobrol kan orang lapangan berjemur. Nah, pasti ada hukuman ini. Hukuman. Tak bisa hukuman. Hukuman ya. Kan tidak ada hukumannya ngobrol kalau motornya toko-toko lari, ya. Hukuman ini Bapak Ibu. Murid diminta telanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Hukuman. Apa ini? Sudah ada peraturan sekolah. Hukuman ya. Oke, berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki. Hukuman. Berdiri di hukuman. Orang jauh pertanyaan apa? Konsinal ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis kalau tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Konsekuensi. Habis sepertinya. Oh masih. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang 10 menit. Ini konsekuensi. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada saat jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Terbelut dan duduk mengpojokan. Hukuman. Rasa dolanan terpojokan sik karo kene. Baik. Sanksi hukuman, konsekuensi. Konsekuensi ya. Terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudahnya. Ini konsekuensi juga. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJUK. PJUK ini. Hukuman. Hukuman konsekuensi lari di terlambat 10 menit tapi jamnya PJUK. Apa ini? Hukuman. Ya konsekuensi ya. Karena apa? Terlambat 10 menit itu kan namanya sudah pemanasan. Nah, dia disuruh lapangan itu dalam arti pemanasan. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Ini hukuman ya kan? Praktek pensil yang patah bersih WC. Ini Bapak Ibu. Nah, terima kasih. Kita lanjutkan. Untuk yang berikutnya. Oke. Selanjutnya restitusi Bapak Ibu. Ini perlu kita yakini bersama bahwa restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, melainkan belajar dari kesalahan. Dan kita yakini bahwa restitusi itu memperbaiki hubungan. Oke. Restitusi itu memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi itu adalah tawaran bukan paksaan, dan restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, dan restitusi sendiri adalah cara yang paling baik fokus pada karakter bukan tindakannya. Jadi memperbaiki karakter bukan memperbaiki tindakan. Kemudian restitusi itu juga menguatkan fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi biasanya kalau murid dihukum itu nanti kembali ke kelas malu kembali. Tapi saat melakukan restitusi, karena saat kegiatan restitusi itu tidak ada yang namanya mempermalukan, jadi dia akan kembali ke kelas dengan percaya diri bareng-bareng kelompoknya lagi. Nah, materi yang ketiga Bapak Ibu ini tentang keyakinan kelas.
bahwa ini kemarin saya di kelasnya Bu Elmi ya, bener keyakinan kelas itu ya. Keyakinan kelas itu sifatnya abstrak umum Bapak Ibu ya, daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret ini. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Contoh di kelas 5 kemarin ada keyakinan kelas tidak boleh membuang sampah sembarangan gitu ya Bu ya. Nah itu saya komentari bahwa menggunakan kata-kata positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak, merasa kakean, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut dan semua warga hendaknya ikut berkontribusi. Nah, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah selanjutnya yang ada keyakinan kelas kemarin di kelas 1, 2, 5 ya. Saya boleh diceritakan dulu langkah-langkahnya dalam membuat keyakinan kelas. Bahkan disiplin positif Mbak Dewi itu aksi nyatanya membuat keyakinan kelas ya. Nah Mbak Dewi bisa tolong diceritakan sebentar bagaimana Mbak Dewi saat melakukan atau membuat keyakinan kelas. Pak tuh tolong mikir Pak. Terima kasih Bu Ayu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Untuk keyakinan kelas yang saya buat di kelas 2 itu saya lakukan dengan berdiskusi dengan anak-anak di pada saat itu dibantu juga Mbak Linda. Jadi anak-anak itu saya kasih post-it. Jadi mereka menuliskan apa saja yang mereka inginkan untuk disepakati bersama. Seperti contohnya tidak boleh naik meja. Itu sebenarnya dari anak-anak sendiri Bu, karena melihat anak laki-laki itu kadang kalau mainnya bisa sampai lompat-lompat seperti itu. Tidak boleh membuang sampah. Kemudian saya rangkum menjadi 10, saya pilih 10, kemudian saya tuliskan di papan dan itu disepakati bersama. Pada saat itu ada kesalahan yang saya buat yaitu menuliskan kata hubungan. Jadi di situ pada saat membuat kesepakatan kelas, saya mengatakan pada anak, jika 10 kesepakatan ini dilanggar, ada hukuman apa? Nah pada saat itu hukumannya adalah piket selama 1 minggu. Mungkin itu kesalahan yang saya buat pada saat menyusun keyakinan atau kesepakatan kelas. Jadi prosesnya hanya seperti itu Bu. Anak saya kasih post-it, menuliskan, kemudian ditempel, kemudian saya rangkum, saya pilih menjadi 10 yang terbaik, kemudian disepakati bersama. Itu saja Mbak Dewi. Oke, terima kasih Mbak Dewi. Artinya langkah yang dilakukan Mbak Dewi itu sudah pas ya Bapak Ibu. Pertama Mbak Dewi sudah melakukan curah pendapat. Anak-anak itu menginginkan apa tuh yang disepakati di curah pendapat, kayak post-it, menulis ke dewi-dewi. Kemudian mencatat semua masukannya, ditempel di kertas plano di depan papan tulis misalnya ya, di kertas besar. Kemudian Mbak Dewi menyusunnya. Oh ini dikelompokkan, ini kode maksudnya. Kemudian kalimatnya itu diganti menjadi kalimat-kalimat yang positif. Kemudian ditinjau ulang keyakinan kelas, artinya Mbak Dewi tadi memilih meringkas menjadi 10 keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas tadi selanjutnya diletakkan di dinding atau sudah jadi. Artinya seperti itu saja Bapak Ibu. Curah pendapat dengan anak-anak, pengen mau apa, semua tulis di post-it, dirangkum di papan tulis jadikan satu, dipilih gurunya, oh ini maksudnya kode, akhirnya ketemu satu kelas menjadi keyakinan kelas menjadi kesepakatan kelas. Nah ini Bapak Ibu contoh keyakinan kelas di kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Ini sifatnya universal nih Bapak Ibu. Jadi tidak hanya menjurus satu poin. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, dari masukan-masukan tadi kalau di Mbak Dewi muncul 10. Nah, ini hanya diringkas menjadi 5. Nah, ini contoh kelas 1, ini juga ada contoh kelas 5. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Kita mengulas sedikit tentang kebutuhan dasar manusia. Apa tuh sebenarnya anak-anak? Perilaku tadi kita yakini bahwa setiap apa yang dilakukan anak pasti memiliki tujuan.
Nah, salah satu tujuannya adalah memenuhi kebutuhan anak, kebutuhan manusia. Kita yakini bahwa semua manusia itu memiliki kebutuhan dirangkum dalam 5 ini: bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Kita yakini bahwa saat anak melakukan segala sesuatu itu demi memenuhi kebutuhan ini, dan kebutuhan dasar ini ada 5 ini Bapak Ibu. Nah, selanjutnya 5 posisi kontrol. Nah, ini Bapak Ibu, ini akan saya tampilkan 5 posisi kontrol. Kira-kira agak seru ini Bapak Ibu. Bapak Ibu ada di posisi yang mana? Tidaknya lama saya Positif restitusi, salah satu program yang digunakan adalah 5 posisi kontrol. Nanti Bapak Ibu silakan melihat saya jadi guru nih, dari guru sing kaya ngopo. Nanti di sini akan tambah lagi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Kita lihat ini, Bapak Ibu termasuk posisi yang mana ya? Posisi penghukum. Ini seorang guru yang suka hukum Bapak Ibu. Sini kamu! Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu malah ikut. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kamu. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi Nah, ini Bapak Ibu ya, tadi hukuman menghukum, posisi guru yang menghukum Bapak Ibu. Terlambat, wes toko-toko cuma begitu. Terlambat, si wani-wani ini ya gue taruh buku-buku. Lari, kenapa 2 kali Pak Kucing? Wow, banyak ya, kenapa ini mau? Nah, seperti ini. Ini posisi guru menghukum Bapak Ibu. Nah, lanjut ya. saya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Berontak dan menyimpan dendam. Nah, selanjutnya si guru pembuat merasa bersalah. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat
Bu, maaf sekali. Ya sudah, Lari. lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu bapak kepala sekolah. Gara-gara muridnya itu dicatat. Maaf ya Bu, maaf sekali. Ia pulang dengan kecewa Bapak Ibu. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nah, anak-anak akan rendah diri, penakut, dan juga Bapak Ibu. Nah, sekarang ini guru sebagai posisi teman. Kalau tadi pembuku, pembuat rasa bersalah, sekarang guru memposisikan diri sebagai teman. Guru sebagai teman. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang malam bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selanjutnya posisi pemantau atau monitor. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini posisi yang paling diidam-idamkan Bapak Ibu dan paling sulit, posisi manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Ketahuan bagaimana kamu? Saya lupa sama saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan?
menyediakan dari murid sendiri. Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau kalian lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu Alia. Kira-kira akan mulai start alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah ini solusi dari anak sendiri. Posisi kontrol Yang lebih ditekankan adalah bukan kesalahannya, tapi bagaimana anaknya bisa belajar dari kesalahan dan menentukan solusinya sendiri. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak Guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Ini tadi Bapak Ibu 5 posisi kontrol. Tentunya setelah melihat ini, Bapak Ibu juga akan menyadari apa ya kira-kira posisi mana yang pas untuk kita terapkan sebagai guru. Kira-kira posisi mana Bapak Ibu? Posisi yang mana di antaranya? Ada 5 nih Bapak Ibu. Ada 5 posisi kontrol. Apakah guru sebagai berposisi seorang penghukum? Kurang ya, sebaiknya jangan ya. Apakah guru pembuat rasa bersalah? Bukan. Apakah guru sebagai teman? Bisa jadi, bisa jadi ya. Apakah guru sebagai pemantau? Bisa jadi. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu bahwa kita dalam menerapkan disiplin positif sebaiknya kita tidak menghukum dan tidak membuat rasa bersalah, karena ini akan memberikan identitas gagal kepada anak-anak. Okay. Tapi kita sebaiknya, walaupun ini susah Bapak Ibu, kita menuju kepada posisi manajer. Berupaya, angel Bapak Ibu, angel, okay? Tapi dalam praktek sehari-hari Bapak Ibu, contohnya mungkin kelas 1, kelas 2, kelas 6 sudah bisa. Kita pasti akan kembali pada posisi teman. Posisi teman itu netral Bapak Ibu, netral, tidak membuat sakit hati, tidak. Tapi yang efeknya itu hanya sementara, tidak membuat jangka positifnya itu tidak jangka panjang. Nah, kita dalam sehari-hari sebaiknya ya ini teman, pemantau, syukur-syukur iso manajer. Ini idola, ini manajer ini paling diharapkan. Jadi kita sing sabar. Kemudian pernah saya ditanya CDP saya, Bu, kalau kita selalu pada posisi manajer rasanya didik bocah kita kesuwen. Pernah Bu saya ditanya kesuwen. Kok piye karo piye kesuwen. Bapak Ibu perlu kita yakini, kita itu seorang pendidik dan pendidik itu tidak selalu instan, apalagi kita baru di SD. Untuk menuju manusia yang disiplin, yang mandiri itu berproses. Tidak hanya
tugas guru SD. Tapi bagaimana kita tetap menanamkan sejak dini. Jadi Bapak Ibu, kita akan dalam memposisikan diri sebagai guru, kita akan bulan hari ini baru kadang teman, kadang pemantau, syukur-syukur bisa menjadi manajer. Posisi yang terbaik ini adalah posisi manajer. Oke, ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, terakhir materi yang terakhir, restitusi. Restitusi saya akan berbagi praktik baik saja. Oke, restitusi ini saya berbagi praktik baik. Langkah-langkahnya saya tunjukkan sebentar. Langkah-langkah restitusi Bapak Ibu. Apakah ini artinya sudah bisa istirahat? Nah, karena tidak muncul gambarnya kalau bisa itu. Oke, langkah-langkahnya Bapak Ibu ada 3. Ini menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Nah, di sini yang perlu diterapkan saat restitusi adalah Bapak Ibu, stabilkan dulu identitasnya atau validasi dulu tindakannya. Contoh kata-kata yang digunakan. Kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan itu, ya. Pasti kamu punya alasan. Terus adakah cara lain yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan selain ngakali teman, selain misalnya selain pelanggaran, ada tidak cara lain biar kamu bahagia, misalnya seperti itu. Kemudian stabilkan identitasnya Bapak Ibu. Kamu ini bukan satu-satunya orang yang pernah salah seperti itu. Bahkan guru-guru pasti guru juga pernah melakukan kesalahan. Dia itu tadi mau menceritakan Bapak Ibu, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini stabilkan biar anak itu tidak menutup diri, mau bercerita. Nah, ini stabilkan diri. Kemudian tanyakan keyakinannya apa. Kamu ke depan pengen jadi orang seperti apa toh? Kamu pengen jadi orang yang bagaimana? Nah, seperti itu. Ini baru nanti ditanyakan solusinya. Sebaiknya kamu bagaimana? Nah, ini. Selanjutnya Bapak Ibu, yang ketiga, di sini saya nanti tidak sedikit saja deh. Saya akan menunjukkan ini yang saya ceritakan tadi bahwa saya melakukan praktek restitusi bersama Pak Tuh. Tiba-tiba tanpa ada settingan anak ya saat itu melanggar, saat itu saya restitusi. Ini Bapak Ibu, oke. Jadi 3 restitusi itu sudah saya lakukan Bapak Ibu. Ini tak sama. Nah, ini saya sudah melakukan validasi tindakan. Suaranya tidak begitu. Ini validasi tindakan sudah saya lakukan. Kemudian ini menanyakan keyakinannya, saya sebutkan nih. Nanti bisa Pak Tuh nanti yang akan menceritakan ini prosesnya. Di sini biasanya. Ini pada intinya dalam melakukan restitusi ini kita menerapkan ini Bapak Ibu ya, stabilkan emosinya, kemudian validasi tindakannya dan menanyakan keyakinannya. Ini sejenak Pak Tuh, karena kemarin yang video Pak Tuh bisa memberikan refleksi atas praktek restitusi. Menurut jenengan bukan yang melanggar hukuman saat dilakukan seperti itu, kira-kira apakah anak itu jadi penakut, apakah anak itu mendendam, apakah anak itu punya solusi, atau anak itu lebih menggoda ceritakan apa dampak dari restitusinya. Dampak dari restitusi kemarin anak kita mengakui kesalahan dan istilah gelo. Dan setelah itu pun anak ternyata kira-kira mau mengulang lagi dan kamu itu mempunyai cita-cita tidak. Anak itu semua mempunyai cita-cita. Nah, kedepannya agar mempunyai cita-cita tentu bagaimana tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilaksanakan. Dan solusi itu datang dari siapa Pak? Dan solusi itu langsung datang sekitar dengan hati nurani anak tersebut. Yang menyebutkan saya apa anak-anak? Anak-anak itu maka terima kasih Kak Bu. Jadi pada intinya Bapak Ibu, saat kita melakukan restitusi itu kita hanya memancing pertanyaan sampai anak itu mau terbuka. Ketika dia mau seperti apa, kira-kira kalau seperti ini kamu mau bagaimana? Solusi itu datang dari anak
peristiwa apa yang Bapak Ibu alami saat ini ya, mulai dari awal sampai dengan akhir tadi. Kemudian perasaan Bapak Ibu bagaimana? Perasaan Bapak Ibu bagaimana dalam mengikuti kegiatan ini? Kemudian pembelajaran yang Bapak Ibu dapatkan. Nah, penerapan ke depan akan seperti apa? Maka ya Bapak Ibu, nah itu kita isi nanti sambil istirahat saja ya Bapak Ibu, karena ini sudah waktunya mau pingsan. Saya akan sebelum menutup kegiatan ini, saya akan memberikan closing statement dulu Bapak Ibu, bahwa mari Bapak Ibu kita yakini dalam kegiatan diseminasi ini benar-benar mungkin di sini satu-satunya saya ada orang yang sudah terjun di dunia penggerak. Jadi mungkin di sini saya adalah pioner pertama yang nantinya akan menggerakkan Bapak Ibu. Jadi saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mengubah paradigma pendidikan agar belajar dapat berjalan dengan baik. Bapak Ibu, Merdeka Belajar akan berhasil dijalankan oleh guru-guru yang mandiri dan guru-guru yang berdiri. Bapak Ibu, kita menerapkan kurikulum merdeka, tapi saat Bapak Ibu belum mandiri, Bapak Ibu belum merdeka, maka menerapkan merdeka belajar. Ini lagi benar-benar kita resapi Bapak Ibu. Merdeka hanya akan berhasil dijalankan oleh guru-guru yang mandiri dan guru-guru yang merdeka. Kemudian Bapak Ibu, guru yang mandiri, guru yang merdeka adalah guru yang memiliki komitmen menjadi pembelajar sepanjang hayat. Guru yang mandiri, guru yang merdeka adalah komitmen menjadi pembelajar sepanjang hayat. Bapak Ibu, mari kita merdeka belajar melalui disiplin positif dimulai dari diri kita.